Sobat belajar kelas 4, kali ini kita akan mempelajari tema 5, dengan judul Pahlawanku. Materi yang akan kita bahas kali ini subtema 2, Pahlawanku Kebanggaanku. Berikut ini akan disampaikan rangkuman materi beberapa muatan pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Semoga rangkuman materi dapat membantu dalam memahami materi yang akan disampaikan Bapak Ibu Guru. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas mempunyai makna. Padi dan kapas digunakan karena merupakan keperluan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama sila kelima. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil berarti menunjukkan sikap memberikan hak kepada orang lain, tidak merebut hak orang lain, serta paham kewajibannya kepada orang lain dan dirinya sendiri. Sosial berarti tidak mementingkan diri sendiri, namun mengutamakan kepentingan umum dan berbuat untuk kepentingan bersama. Rela berkorban adalah sikap yang tulus dan ikhlas dalam memberikan dan mengorbankan sebagian yang kita miliki untuk kepentingan bersama. Sikap itulah yang dimiliki oleh para pahlawan bangsa dalam membela tanah airnya. Berikut beberapa contoh sikap rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari, antara lain: 1. Melindungi yang lemah. 2. Mendahulukan kepentingan umum. 3. Membela kebenaran. 4. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. 5. Serta menengok tetangga yang sedang sakit. Informasi adalah kabar mengenai suatu peristiwa. Informasi dapat diperoleh dari berbagai media dan dari penuturan secara lisan. Kegiatan menulis informasi dari teks dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Membaca naskah asli dengan saksama. 2. Menuliskan poin-poin penting yang kamu ketahui. 3. Menuliskan poin-poin yang ingin kamu ketahui. Untuk mempermudah melakukan perbandingan informasi yang sudah diketahui, dengan yang ingin diketahui, kita dapat membuat tabel-tabel KW, yaitu Know What Do You Want to Know. Informasi dapat juga ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara memperoleh informasi dengan menuliskannya pada diagram. Peta pikiran dapat mengubah informasi menjadi pengetahuan, wawasan, dan tindakan. Kegiatan menuliskan informasi dapat terjadi kesalahan, apabila kita tidak teliti dalam mengerjakannya. Kesalahan tersebut dapat terjadi, apabila kita tidak konsentrasi dalam membaca teks. Karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Karangan non-fiksi sendiri dapat berupa karya ilmiah ataupun pengalaman pribadi. Karya ilmiah ditulis berdasarkan sudut pandang keilmuan, dapat diperkuat dengan data dan grafik untuk memperjelas atau memperkuat tulisan. Sumber cahaya adalah semua benda yang memancarkan cahaya. Sumber cahaya yang paling utama di alam ini adalah matahari. Sumber cahaya lainnya adalah lampu yang dinyalakan, api, kilat, bintang, dan sebagainya. Mata tidak mampu melihat benda yang sangat jauh dan benda yang sangat kecil. Untuk membantunya, dibuatlah alat-alat optik. Alat optik adalah semua alat yang menggunakan lensa. Jenis alat optik, antara lain kacamata, kaca pembesar atau loop, kamera, mikroskop, teropong atau teleskop, periskop, OHP atau overhead projector, dan proyektor film. Masuknya agama Islam ke Nusantara bermula dari kedatangan para pedagang mancanegara. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat, India. Mereka berdagang sambil menyiarkan agama Islam secara damai. Muncul para wali yang menyebarkan agama Islam ke tengah masyarakat, khususnya di Jawa, dikenal dengan sebutan Wali Songo. Berikut peninggalan sejarah kerajaan bercorak Islam, antara lain: 1. Masjid. 2. Pondok pesantren. 3. Keraton. 4. Makam. 5. Seni kaligrafi. 6. Seni sastra. 7. Tradisi. Dewi Sartika merupakan salah satu tokoh perintis pendidikan bagi kaum wanita. Beliau lahir di Bandung, tanggal 4 Desember tahun 1884 dari pasangan Raden Somanegara dan Raden Ayu Permas. Pada tanggal 16 Juli tahun 1904, Raden Dewi Sartika mendirikan Sakola Istri atau Sakola Perempuan.
Di tahun 1904, Sakola Istri dirubah namanya menjadi Sakola Keutamaan Istri dan pada tahun 1929, Sakola tersebut berganti nama lagi menjadi Sakola Raden Dewi. Dewi Sartika mengembuskan napas terakhirnya di Tasikmalaya, tanggal 11 September tahun 1947. Atas perjuangannya dalam mencerdaskan bangsa, ia diberikan gelar kehormatan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia, pada tanggal 1 Desember tahun 1966. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Ada 3 jenis tanda tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Kita harus rajin berlatih agar dapat bernyanyi dengan benar. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menyanyi sebagai berikut. 1. Menghayati setiap kata dan kalimat dalam lagu. 2. Mengucapkan setiap kata dengan benar dan jelas. Untuk melatih pengucapan, dapat dilatih dengan mengucapkan huruf-huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, sampai jelas. 3. Menampilkan gaya yang sesuai dengan syair lagu. 4. Menyanyi dengan tenang, gerakkan tangan, kaki, dan tubuh seperlunya saja. 5. Menyanyi sesuai dengan tempo dan dinamika lagu.